Sekitar jam 2 dini hari, kondisi Nurdianto udah di ambang batas. Dia teriak kenceng banget sambil manggil nama Jajang. Dia terus aja teriak-teriak. Tapi karena teman-teman yang lain kondisinya juga udah kritis banget, mereka udah kelelahan banget, mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Dan sekitar jam 4 subuh, Nurdianto dia berhenti berteriak. Suasana subuh di Gunung Ciremai tiba-tiba sepi, sunyi, hening. Dan setelah dicek, ternyata Nurdianto udah meninggal. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 27 Juni tahun 2007 yang lalu, di mana ada 11 orang anak muda yang berasal dari Indramayu yang melakukan pendakian ke Gunung Ciremai. Mereka ini adalah Giri, Nurdianto, Wahyono, Jajang, Jelani, Herlan, Wawan, Dwi Nur Aji, Wahyudin, Komarudin, dan terakhir ada Galih. Mereka mendaki ke Gunung Ciremai bareng-bareng dalam rangka reuni karena mereka ini bersebelas berasal dari SMP yang sama. Mereka pun sampai di base camp Palutungan sekitar jam 5 sorean lah. Abis beres-beres dan ngurus izin pendakian, mereka pun langsung naik mendaki ke Gunung Ciremai. Dan di sekitar jam 9 malam, akhirnya mereka udah nyampe di pos pertama, yaitu pos Cigowong. Terus mereka istirahat dan bikin perapian di sekitaran tepi jalur air. Dan suasana di sana itu sepi banget. Cuman ada mereka bersebelas yang naik ke Gunung Ciremai via jalur Palutungan. Apalagi pada zaman dulu itu di tahun 2007, pendakian gunung belum seramai sekarang. Sekitar jam 11 malam, ada 9 anak yang udah istirahat karena kecapean. Mereka tidur di dalam tenda. Yang sisanya 2 orang, yaitu Jajang sama Wawan, mereka masih duduk-duduk dan ngobrol di sekitar perapian. Dan tiba-tiba, si Jajang ini ngedenger ada suara ranting pohon yang jatuh. Suaranya itu kedengeran jelas banget. Dan si Jajang, dia refleks nyorotin senternya ke sana ke sini, ke atas, ke bawah, ke samping. Tapi ternyata nggak ada apa-apaan. Thomas juga sebenarnya dengar suara itu. Tapi karena nggak ada apa-apaan, dia pun lanjut bakar ranting pohon kering yang ada di sekitar perapian. Nah, si Jajang ini masih penasaran. Dia terus aja nyari sumber suara. Tiba-tiba, pas senternya diarahin ke sebuah pohon gede yang ada di dekat jalur air, si Jajang ini, dia ngelihat ada sosok yang tinggi, gede, warnanya hitam, dan matanya yang merah lagi melototin ke arah Jajang. Jajang pun langsung kasih tahu ke Wawan kalau itu bukan suara ranting pohon, tapi ada sesuatu yang ngeganggu mereka. Nah, dengan panik, mereka berdua akhirnya langsung masuk ke dalam tenda dan bangunin teman-teman yang lain. Dan Jajang, dia ngusulin ke teman-teman yang lain buat ngabisin sisa logistik dan langsung turun aja ke bawah. Tapi sayangnya, teman-teman yang lain ini pada nolak. Sebenarnya, Jajang ini udah gak enak banget perasaannya. Apalagi, dia itu gak biasa ngelihat hal-hal yang kayak begituan. Dan besoknya pada hari Kamis tanggal 28 Juni tahun 2007, di sekitar jam 5 pagi waktu subuh, mereka pun lanjut perjalanan. Kondisi masih gelap waktu itu. Saat itu di posisi paling depan ada Nurdianto. Nah, si Nurdianto itu dia kelihatan semangat banget waktu ngedaki. Sedangkan di paling belakang ada Giri sama Jajang. Di sini sebenarnya kondisi Jajang agak nggak fit, apalagi setelah ngelihat penampakan semalam. Singkat cerita, mereka sekarang udah nyampe di pos Gua Walet. Mereka pun nyempetin untuk turun ke goa itu yang ada di sebelah kanan bawah jalur pendakian. Dan mereka pun foto-foto di sana. Habis puas di Gua Walet, mereka pun lanjut buat mendaki. Dan sekitar 50 meter lah sebelum sampai di puncak, pas jam 12 siang, mereka ini terpaksa berhenti. Cuaca yang sebelumnya itu cerah, tiba-tiba berubah. Dan mereka pun terpaksa buat berhenti, buat berteduh. Karena hujan dan juga badai tiba-tiba datang kencang banget. Mereka pun terpaksa berlindung di bawah pohon tinggi. Dan untungnya, badai itu gak terlalu lama. Tapi badai itu berhasil bikin mereka semuanya basah kuyup, badannya basah semua. Singkat cerita, akhirnya mereka pun sampai di puncak Gunung Ciremai dengan badan yang basah kuyup. Nah, di sana, mereka ketemu sama pendaki lain yang jumlahnya ada 4 orang yang ternyata mereka naik dari jalur Apui. Nah, karena badan mereka masih basah kuyup, mereka semua pun kedinginan.
badan mereka menggigil dan fisik mereka semakin ngedrop. Nah, rencana awal mereka adalah habis dari puncak, mereka mau turun lagi lewat Peluntungan. Tapi karena kondisi mereka yang kurang baik, akhirnya mereka pun mutusin buat turun ke bawah lewat jalur Linggarjati. Dengan pertimbangan, kalau lewat Linggarjati, maka mereka akan lebih cepat buat sampai ke batas vegetasi yang ada pohonnya. Akhirnya mereka pun mulai menyusuri kawah ke arah kanan. Tapi karena kondisi kabut yang tebel banget, mereka nggak nemuin jalan yang mengarahkan mereka ke jalur Linggarjati. Dan akhirnya, dengan terpaksa mereka pun balik lagi ke jalur Paluntungan, jalur pertama mereka naik. Mereka turun dengan kondisi kabut yang masih tebel banget dan juga angin yang kenceng banget. Mereka turun di tengah badai. Pas mereka sampai di pos Goa Walet, tiba-tiba si Nurdianto ini sesak nafas, guys. Badannya itu menggigil banget. Nurdianto juga udah nggak bisa buat lanjut perjalanan. Nah, karena takut terjadi kenapa-kenapa sama si Nurdianto, mereka ini nggak buru-buru buat turun. Mereka sepakat buat gendong Nurdianto secara estafet menuju ke pos Sangyang Ropoh yang vegetasinya lebih lebat. Mereka membuang barang-barang yang dirasa berat dan juga menyusahkan perjalanan mereka. Mulai dari baju dan juga alat-alat pendakian yang berat, mereka tinggal di Goa Walet. Dan baru aja mereka sampai di Simpang Apuy, tiba-tiba Nurdianto kelihatan mengalami gejala hipotermia parah. Dia mulai ngigo, meracau gak jelas, dan gak mau buat ngelanjutin perjalanan turun. Dia juga minta turun dari gendongannya. Nah, sebenarnya mereka ini udah berusaha, guys, buat minta bantuan dari 4 pendaki tadi yang ada di puncak, yang tadi itu naik dari jalur Apuy. Tapi karena kabut dan juga badai yang gede banget, mereka gagal dan gak berhasil nyusul 4 pendaki itu. Kondisi baju si Nurdianto itu basah semua. Akhirnya mereka pun lepas semua baju Nurdianto dan buru-buru dimasukkan ke sleeping bag yang masih kering. Dan si Nurdianto ditempati di sebuah cerukan kecil yang ada di sekitaran Simpang Apuy biar gak terkena badai. Beberapa teman yang lain, mereka bikin minuman hangat dan juga mie instan. Tapi tiap kali dikasih ke si Nurdianto, dia selalu nolak, bahkan makanan itu dibuang. Dan karena kondisi Nurdianto yang udah makin parah, Jajang pun nampar-nampar muka Nurdianto agar cepat sadar. Sebenarnya bukan cuma Nurdianto aja yang kondisinya parah. Teman-teman yang lain juga sebenarnya udah ngedrop banget fisiknya. Mereka udah kehabisan tenaga waktu itu. Dan sekitar jam 4 sore, mereka pun berunding buat nyari bantuan. Setelah perdebatan yang cukup sengit, cukup alot, akhirnya diputuskan kalau Wawan sama Giri mereka akan turun duluan buat nyari bantuan. Tapi sayangnya sampai malam hari bantuan yang diharap-harapkan gak datang-datang, guys. Pada hari Jumat sekitar jam 2 dini hari, kondisi Nurdianto udah di ambang batas. Dia teriak kenceng banget sambil manggil nama Jajang. Dia terus aja teriak-teriak. Tapi karena teman-teman yang lain kondisinya juga udah kritis banget, mereka udah kelelahan banget, mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Dan sekitar jam 4 subuh, Nurdianto dia berhenti berteriak. Suasana subuh di Gunung Ciremai tiba-tiba sepi, sunyi, hening. Dan setelah dicek, ternyata Nurdianto udah meninggal. Nah, di tempat lain, 2 orang teman mereka yaitu Wawan sama Giri, mereka berdua sebenarnya udah sampai di perumahan warga sekitar jam 6 sore. Pas banget ketika maghrib, mereka pun ngetuk-ngetuk rumah warga buat minta bantuan. Tapi sayangnya, warga di sana nggak ada yang berani buat nolongin Nurdianto. Nggak ada yang mau naik buat bantuin mereka. Karena para warga beranggapan kalau pada saat itu, harusnya nggak ada yang boleh mendaki Gunung Ciremai. Dan akhirnya, mau nggak mau, Wawan sama Giri ini minta bantuan ke teman-teman komunitasnya yang ada di Indramayu. Mereka sebenarnya juga udah lapor ke polsek terdekat. Tapi sayangnya, laporan mereka dapat respon yang kurang enak dari polsek, guys. Hingga akhirnya, pertolongan itu baru datang dari Indramayu sekitar jam 12 malam yang ada di base camp Paluntungan. Dan pada malam itu juga, mereka akhirnya memutuskan ada 4 orang pendaki senior dari komunitas buat naik duluan secepat mungkin untuk nolong Nurdianto. Karena rasa lapar, letih, kedinginan, ditambah lagi badai dan juga kabut yang gak kunjung mereda.
Mereka pun mutusin buat turun di sekitar jam 7 pagi. Dan jenazah Nurdianto terpaksa ditinggal di sebuah cerukan itu, guys. Karena hampir mustahil buat mereka untuk bawa jenazah Nurdianto turun. Setelah mereka berhasil melewati beberapa pos, 8 orang ini akhirnya ketemu sama 4 orang bantuan dari bawah di pos Arban. Mereka pun ngasih tahu tentang kondisi Nurdianto dan juga apa aja yang udah mereka alami. Lalu 3 orang ditugaskan buat mengevakuasi jenazah Nurdianto, sedangkan 1 orang ditugaskan buat nemenin 8 orang ini untuk turun. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di base camp Palutungan. Dan di sana udah berkumpul teman-teman dari komunitas, ada wartawan, tim SAR, dan juga banyak lagi yang akan melakukan evakuasi. 3 orang yang ditugasin buat mengevakuasi jenazah Nurdianto, mereka juga terjebak badai di sekitaran Posang yang Rangkah. Dan tim yang lain juga mengalami yang sama. Mereka semua terjebak badai. Saking buruknya cuaca pada saat itu, proses evakuasi dilakukan dengan cara estafet dari pos per pos dengan cara ganti-gantian. Bahkan karena cuaca yang gak kunjung membaik, proses evakuasi jenazah Nurdianto harus memakan waktu selama 2 hari.